Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan budidaya benih ikan kerapu jantan. Ikan kerapu atau Epinephelus sp merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki nilai gizi tinggi dan protein hewani yang baik untuk dikonsumsi. Selain itu, ikan kerapu merupakan komoditas penting di perairan Indonesia yang memiliki prospek pemasaran yang cerah baik di dalam negeri maupun ekspor. Hibridisasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan keragaman genetik ikan kerapu, di mana karakter-karakter dari tetuanya akan saling bergabung, menghasilkan turunan yang tumbuh cepat, tahan terhadap penyakit, bahkan perubahan lingkungan yang ekstrim sekalipun, dan bahkan terkadang bisa menghasilkan ikan yang steril. Ikan kerapu cantang merupakan hasil hibridisasi dari ikan kerapu macan betina yang dikawin silang dengan ikan kerapu kertang jantan. Dari proses perkawinan silang tersebut menghasilkan ikan kerapu jantan. Ikan kerapu cantang memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama, pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan benih ikan kerapu cantang dari ukuran 1-3 inci mencapai 100 gram dalam waktu 20 hari. Pertumbuhan ikan pembesaran dari ukuran 100 gram sampai 1000 gram dicapai dalam waktu 5 bulan. Pertumbuhan berat 2-3 kg dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, ketahanan terhadap penyakit lebih baik. Ikan ini cenderung lebih tahan terhadap serangan penyakit dibandingkan ikan kerapu macan dan ikan kerapu kertang. Yang ketiga, lebih toleransi terhadap lingkungan yang kurang layak dan ruang yang sempit. Ikan ini dapat bertahan hidup di air payau sampai air laut. Pertumbuhan optimum ikan ini terjadi pada salinitas 15-35 ppt dengan kepadatan yang tinggi. Potensi budidaya ikan kerapu cantang. Pada tahun 1990, usaha budidaya ikan kerapu cantang mulai dikembangkan di dalam keramba jaring apung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan kerapu. Ikan kerapu cantang banyak diminati karena mempunyai pertumbuhan yang cepat seperti kerapu kertang, tetapi mudah dibenihkan seperti kerapu macan. Dalam usaha pembenihan ikan kerapu cantang, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha pembenihan harus bebas dari sumber pencemaran. Sumber air laut dan tawar yang baik, infrastruktur yang baik dan mudah dijangkau. Yang kedua, fasilitas produksi meliputi fasilitas penyaringan air, tangki larva, dan tangki untuk pakan hidup. Yang ketiga, telur kerapu pada usaha pembenihan kerapu skala rumah tangga
didapatkan dari pembenihan besar atau fasilitas pembenihan pemerintah dengan harga 1 sampai dengan Rp5 per butir telur. Tangki saringan untuk pembenihan skala rumah tangga menggunakan saringan pasir dengan mekanisme gravitasi. Dengan urutan air laut, pasir, kerikil, dan batu esar. Tangki penampungan dan tangki sterilisasi air laut untuk pembenihan skala rumah tangga terdiri dari 4 bak larva dengan kapasitas 60 ton. Air dipompa dari laut melewati saringan, kemudian ditampung dalam tangki. Selama 12 jam diberi bikarbonat untuk menyerap bakteri yang lolos saringan. Setelah itu, air dialirkan ke dalam tangki sterilisasi dan diberi klorin selama 12 jam. Dan kemudian diberi tiosulfat untuk menetralkan klorin tersebut. Tangki pemeliharaan larva dibuat dari beton berbentuk persegi atau bujur sangkar yang diberi atap. Pakan hidup ikan kerapu terdiri dari mikroalga, rotifer, dan juga artemia. Tangki reproduksi mikroalga mencakup 30% dari volume produksi total pembenihan kerapu skala rumah tangga. Sedangkan tangki rotifer mencakup 10% dari total area pembenihan dan terletak di dekat lokasi kultur mikroalga. Sedangkan untuk artemia ditetaskan pada tangki fiberglass kapasitas 20-500 liter. Selanjutnya yaitu pompa air. Pompa air yang digunakan yaitu pompa air celup dan pompa air laut, generator, sistem aerasi, dan penerangan untuk mempertahankan konsistensi lingkungan pemeliharaan dalam tangki. Proses produksi. Proses penetasan telur dilakukan pada tangki pemeliharaan larva. Sebelum digunakan, tangki dibersihkan dengan larutan NaOCl 50-100 ppm. Kemudian dinetralkan dengan menambahkan larutan natrium tiosulfat. Setelah itu, memasukkan air laut ke tangki 1 hari sebelum telur dimasukkan. Batas penebaran telur di bak penetasan berkisar 20-60 butir per liter air media dengan menambahkan Chlorella sp sebanyak 50.000-100.000 sel per mili untuk menjaga kualitas air. Kemudian, telur akan menetas dalam waktu 18-22 jam setelah pemijahan pada suhu 27-28 derajat Celcius. Pemanenan kerapu jantan dilakukan saat larva berumur 40-45 hari. Benih yang dipanen biasanya mencapai ukuran 2,5-3 cm. Tingkat keberhasilan usaha pembenihan dalam satu siklus produksi pada usaha pembenihan kerapu skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo sebesar 80%. Pemasaran benih ikan kerapu jantan. Packing benih ikan kerapu jantan dilakukan secara tertutup. Alat dan bahan yang digunakan yaitu box styrofoam,
plastik packing, karet gelang, tabung oksigen, es batu, kertas koran, dan karbon aktif. Harga benih ikan kerapu cantang untuk ukuran 2,7 sampai 3 cm dihargai dengan 2.500 per ekor. Untuk ukuran 5 sampai 10 cm dihargai dengan 800 per cm-nya. Sedangkan untuk ukuran 12 cm ke atas dihargai 900 per cm-nya. Jalur pemasaran. Pemasaran benih ikan kerapu ini dilakukan secara langsung oleh para pengusaha pembenihan ikan kerapu skala rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Situbondo yang dijual kepada pembudidaya ikan kerapu melalui broker atau yang biasa kita sebut dengan makelar, yang selanjutnya akan dijual ke berbagai tempat. Penjualan benih ikan ini dilakukan dengan sistem cash and carry. Konsumsi ikan masyarakat dunia terus mengalami kenaikan. Beberapa negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Hong Kong, masyarakatnya cenderung mengkonsumsi protein hewani dari ikan. Nilai ekspor ikan kerapu tiap bulan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan. Harga ikan kerapu cantang sebesar 110.000 sampai 120.000 per kilogram, yang awalnya hanya 90.000 per kilogram. Ekspor ikan kerapu dilakukan ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Taiwan, Hong Kong, dan Cina. Ikan kerapu cantang yang diekspor di Hong Kong sebanyak 20% dari 15 ton. Growpal. Growpal adalah aquaculture investment digital platform pertama di Indonesia yang mempertemukan antara pemilik modal, pemilik lahan, petani perikanan, dan pembeli hasil panen. Growpal ini menjembatani hasil panen ke pengguna akhir tanpa melalui rantai perdagangan yang panjang. Growpal mengembangkan kerapu cantang dengan proses pembibitan, pendederan, dan pembesaran di 2 lokasi, yakni di Situbondo dan Karimun Jawa. Situbondo menjadi tempat pilihan untuk proses kerapu yang maju di Indonesia. Karimun Jawa menjadi tempat pilihan lokasi pembesaran karena air dan alamnya masih sangat terjaga. Selain itu, Karimun Jawa yang jauh dari lokasi industri menjadikan resiko tercemar menjadi sedikit.